Halo semuanya, balik lagi bareng gue di channel Dikonema. Di video kali ini gue bakal membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Dragon Blade yang dirilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan tentang seorang penjaga perdamaian di jalur sutra yang dipitnah tengah melakukan pengkhianatan hingga harus menjalani hukuman bersama pasukannya. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu pasukan Romawi yang sedang dikejar musuh yang kejam. Mereka pun terpaksa bekerja sama untuk menghadapi ancaman besar demi menjaga kehormatan, persahabatan, dan perdamaian dari negeri mereka masing-masing. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya, cuy. Film dibuka dengan berlatar pada tahun 48 sebelum Masehi, tepatnya di sebuah lokasi perbatasan yang dijuluki dengan sebutan Jalur Sutra. Lokasi perbatasan yang terletak di Cina ini sering dijadikan sebagai tempat pertempuran dari 36 negara yang berbeda-beda. Kemudian kita diperlihatkan dengan aktor utama yang diperankan oleh Om Jackie Chan yang bernama Huan. Ia merupakan seorang komandan atau pemimpin dari pasukan pelindung Jalur Sutra tersebut. Kemudian tepat di seberang Huan dan para anggotanya terlihat pasukan berbaju putih dari negeri India yang dipimpin oleh Ali, tampak sedang berhadapan dengan pasukan berbaju hitam yang berasal dari bangsa Han. Diketahui alasan mereka berseteru ialah dikarenakan wilayah bangsa Han yang sedang dilanda kekeringan dan mereka ingin menguasai wilayah yang dimiliki oleh kerajaan India tersebut, sehingga lalu di tengah pertarungan antara wakil dari kedua kerajaan tersebut, Wan CS yang sedari tadi memantau dari balik bukit pun langsung segera meluncur untuk menghentikan peperangan. Sesampainya di sana, Wan meminta kedua belah pihak untuk menghentikan peperangan ini, dikarenakan peperangan yang dilakukan di sepanjang jalur sutra ini tidak sejalan dengan visi dari kelompok Huan yang dimana mereka ingin mengubah musuh menjadi teman. Mendengar itu, seorang putri dari pimpinan bangsa Han yang bernama Bulan pun merasa kesal dengan kehadiran Huan yang dinilai mengganggu jalannya pertarungan dan ia pun segera menyerang Huan, akan tetapi ya, pertarungan itu akhirnya terhenti saat Wan secara tidak sengaja melepas cadar dari wajah Bulan dan memastikan kemenangannya atas duel tersebut. Akhirnya misi pasukan pelindung jalur sutra pun berhasil, yaitu dengan mencegah pecahnya peperangan antara kedua bangsa tersebut. Dan saat Huan sedang dalam perjalanan pulang itulah, ia malah diterawakan oleh para anak buahnya sendiri. Yang dimana hal ini dikarenakan saat sebelumnya Huan pergi mengembalikan cadar milik Bulan yang terlepas saat duel tadi. Ia pun malah disuguhi oleh segelas anggur, setelah itu Bulan malah menawarkan dirinya untuk di-unboxing oleh Huan. Lihat itu, Wan yang sudah mempunyai istri pun terkejut dan ia pun segera kabur dari tempat itu. Oh iya, usut punya usut, jadi bagi bangsa Han melepas cadar dari seorang wanita itu sama artinya dia telah menikahi wanita tersebut. Makanya tadi Bulan menawarkan dirinya untuk di-unboxing oleh Wan. Singkat cerita, setelah kejadian panjang tadi, akhirnya Wan dan pasukannya kembali ke desa tempat mereka tinggal. Dimana di sana, Wan langsung menemui istrinya yang bernama Xiu Qing yang terlihat sedang mengajar anak-anak yatim piatu di desa tersebut. Malam pun tiba, terlihat Wan yang sedang meminta maaf kepada istrinya dikarenakan saat ia pulang tadi hanya membawa sedikit uang saja. Dan ia beralasan bahwa upah dari pemerintah atau prefektur setengahnya telah ia berikan kepada anggotanya yang terluka.
Dan untungnya, Xiu Qing yang seorang istri baik hati dan tidak mengikuti standar TikTok ini pun mengerti akan hal tersebut. Kemudian di waktu yang sama, tiba-tiba salah seorang bawahan Wuhan yang bernama Yinpo datang dengan membawa kabar buruk. Yang dimana komandan tentara prefektur menemukan 4 peti berisi emas di luar perbatasan. Yang menjadi masalah ialah dikarenakan di dalamnya terdapat sebuah dokumen pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh pasukan pelindung tanpa sepengetahuan Wuhan. Mendengar itu, Wuhan dan Yinpo pun langsung bergegas ke tempat di mana yang beberapa anak buahnya telah diikat dengan sebuah borgol. Lalu di sana, Wuhan mencoba menjelaskan kepada kepala prefektur jikalau ini semua salah paham dan ia menegaskan bahwa mereka semua telah difitnah. Namun apa daya, kepala prefektur yang tidak mau mendengar penjelasan dari Wuhan pun tetap kekeh pada pendiriannya sendiri, sehingga ya, tak ingin ada yang terluka, akhirnya Wuhan pun bersedia untuk menyerahkan dirinya dan lalu kemudian ia dan para anak buahnya pun ditangkap. Dan dengan menggunakan kereta tahanan, mereka semua akan dibawa menuju ke sebuah penjara yang bernama Gerbang Wilges untuk dipaksa bekerja membangun sebuah kota yang sudah telah lama runtuh. Setibanya mereka di penjara itu, terlihat Wuhan dan beberapa anak buahnya sedang memberikan penghormatan tepat di depan kuil Jenderal Huo Kubing dari dinasti Han. Lalu kemudian kita dibawa flashback ke masa lalunya Wuhan kecil yang pada saat itu sedang terjadi peperangan yang membuat adik sematawayangnya harus meninggoy. Lalu sang Jenderal Huo Kubing menasihati Wuhan kecil agar menggunakan keberaniannya untuk menyelamatkan orang yang membutuhkan bantuan. Dan saat itu jugalah tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan proyek yang disebabkan oleh salah seorang tahanan. Untungnya Wuhan berhasil menyelamatkan salah satu tahanan yang hampir tertimpa kayu tersebut. Dan saat Wuhan mengira masalah sudah selesai, tiba-tiba para kelompok tahanan kerja di tempat ini pun malah saling menyalahkan satu sama lain akan kejadian tadi, sehingga keributan pun terjadi. Ya, meskipun Wuhan dan anggotanya kini berada di dalam penjara, hal itu tidak menghentikan dirinya untuk terus mengibarkan bendera perdamaian. Dan akhirnya keributan itu pun seketika berhenti saat para petugas penjara yang tiba-tiba datang. Kemudian Wuhan dan para anak buahnya dipanggil untuk menghadap ke komandan penjara-penjara Wilges ini yang bernama Angsa. Ya, di sana Angsa menghina Wuhan CS dengan mengatakan jikalau mereka atau pasukan pelindung itu nggak ada apa-apanya. Bahkan dengan tengilnya ia menegaskan bahwa ia sanggup mengalahkan Wuhan hanya dalam 10 gerakan saja. Mendengar itu, Wuhan dan para anggotanya pun tak peduli dengan ocehan dari si Angsa, dan mereka pun segera pergi dari hadapannya. Lalu tak lama berselang, muncullah pasukan Romawi yang dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Lucius. Diketahui Lucius membawa 800 pasukan yang sedang dalam kondisi kelaparan dan kelelahan. Lalu di sana mereka berencana untuk menyerang serta mengambil alih benteng penjara Wilges tersebut. Dan juga ternyata pasukan ini membawa seorang bocil yang tak lain ialah merupakan seorang putra mahkota kerajaan mereka yang bernama Publius. Ini bebengoknya, yang sekarang ia telah kehilangan penglihatannya akibat kekejaman dari kakak kandungnya sendiri. Melihat kedatangan pasukan Romawi dengan jumlah besar, Komandan Angsa pun segera memerintahkan anak buahnya untuk melesatkan anak panah yang seketika Lucius pun langsung menarik mundur pasukannya. Mengetahui musuhnya mundur, Komandan Angsa yang emosi pun berniat membawa pasukannya untuk mengejar Lucius. Wuhan yang tahu ini jebakan pun mencoba mencegah dan memperingatkan Komandan Angsa jikalau itu semua merupakan bagian dari taktik musuh untuk menjebak mereka. Namun Komandan Angsa yang keras kepala dengan sok jagonya pun tetap kekeh ingin maju menyerang, sehingga
Ya, benar saja, itu merupakan sebuah jebakan dari pasukan Romawi yang harus membuat Komandan Angsa dan para anak buahnya tertangkap dan dijadikan sandera. Mamam tah. Mengetahui sang komandan telah tertangkap, Woan pun langsung mengambil alih kepemimpinan Wilges dan inilah yang ia lakukan. Lalu kemudian Woan dan beberapa prajuritnya memutuskan untuk menemui pasukan Romawi itu di luar gerbang. Di sana, Woan meminta Lucius untuk membebaskan pasukannya dan menyuruhnya pergi meninggalkan kota ini. Namun Lucius langsung menolaknya dikarenakan ia dan pasukannya tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka berdua pun terlibat pertarungan. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba Woan terkejut saat melihat beberapa anak buah Lucius yang jatuh pingsan akibat kelelahan. Lalu saat itu juga terlihat badai pasir yang akan datang mendekat ke arah mereka, disusul dengan pangeran kecil Publius yang sedang sakit kembali jatuh pingsan. Lihat itu, Woan yang emang dasarnya seorang pasukan pelindung pun memohon kepada Lucius agar pertarungan ini segera dihentikan. Bukan karena takut ia akan kalah, namun Woan khawatir jikalau pemimpin mereka dan seluruh pasukannya itu akan dilahap oleh badai pasir tersebut. Dan sebagai gantinya, ia pun setuju mengizinkan mereka semua masuk ke dalam kota. Listen! Stone, coming. Oh. Tak ada pilihan lain, akhirnya Jenderal Lucius pun mensetujuinya, dan ia meminta beberapa makanan dan minuman serta obat-obatan dan tempat berpikir untuk dirinya dan para pasukan Romanya. We need for my men a place to think. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Pangeran Publius tersadar setelah seorang tabib kota mengobatinya. Lucius, I'm here. Ia pun langsung bertanya kepada Lucius apakah dirinya telah berhasil mengalahkan orang Cina yang dimaksud ialah Woan. Ya, pertanyaan ini pun membuat sisi ruangan menjadi canggung. Akan tetapi Woan yang rendah hati pun langsung menjawabnya bahwa Lucius lah yang telah memenangkan pertarungan itu. You won. yes. You said the Chinese captain even looks stupid. Kemudian saat Lucius sedang berada di gerbang atas kota, Woan pun datang dan menawarkan Lucius untuk meminum anggur bersama sebagai bentuk pertemanan. You drink? Of course. Yes. It's lovely. Lalu setelah itu, Lucius pun bercerita tentang alasan dirinya membawa pangeran kecil Publius dan para anak buahnya yang berjumlah 800 itu pergi untuk menyerang kota ini. Nah, itu dikarenakan setelah kakaknya kandungnya sendiri yang bernama Pangeran Tiberius dengan sengaja meracunin adiknya agar tidak bisa melihat. Atas kejadian itu, Lucius dan para pasukan setianya pun segera membawa lari Pangeran Publius keluar dari kerajaan Romawi demi keselamatan mereka. Makanya mereka semua bisa kelelahan saat tiba di kota ini. Opportunity to choose your own path. I want to help you. Mendengar itu, Woan pun merasa simpati dan kasihan. Yang dari perbincangan mereka malam itu, terlihat kedua pemimpin ini pun tampak mulai akrab satu sama lain. Hingga saat itu juga, datanglah Komandan Angsa yang membawa kabar genting di mana kepala prefektur memberi mereka waktu selama 15 hari untuk segera menyelesaikan pembangunan benteng kota ini. Yang jika gagal, mereka semua akan dihukum mati oleh sang kepala prefektur. This one's always upset. Esokan harinya, rapat pun digelar. Di sana, pasukan Romawi yang mendengar kabar itu dari Woan tampak dengan semangat menawarkan bantuan tenaga mereka dan meyakini akan menyelesaikan pembangunan itu sesuai waktu yang ditentukan. Plenty of gravel outside this. Gravel. Namun sebagai gantinya, Lucius meminta beberapa anak buah Woan untuk mengantar utusannya yang membawa pesan penting untuk menuju ke kerajaan Persia. Dan terungkaplah sudah jikalau sebelumnya saat Pangeran Publius kecil masih menduduki tahta, di sana sang ayahnya telah melakukan kesepakatan dengan kerajaan Persia. Mengetahui itu, tanpa lama beberapa utusan itu pun akhirnya segera berangkat menuju ke kerajaan Persia yang dimaksud.
Sesuai janjinya, esoknya Lucius dan beberapa orang ahli bangunan dari kerajaan Romawi langsung melakukan pengukuran dengan teknologi modern yang bangsanya miliki saat itu. Dan akhirnya masyarakat dari dua bangsa yang berbeda itu saling membahu-bahu bekerja sama untuk menyelesaikan proyek pembangunan benteng kota tersebut. Everything's Singkat cerita, di sela-sela waktu istirahat, Wan yang gabut mengajak para anak buahnya untuk berlatih sekaligus menunjukkan seni ilmu bela diri Cina yang membuat seluruh orang di sana menjadi kagum. Lihat itu, Lucius yang tidak mau kalah pun lalu memerintahkan prajuritnya untuk melakukan hal yang serupa, sehingga akhirnya pertunjukan itu pun dilanjutkan dengan pertarungan dari utusan kedua kerajaan masing-masing. 小心，别伤人。 Ya, pada pertandingan pertama, anak buah Wan berhasil keluar sebagai pemenang. Lalu pada pertandingan kedua pun berlanjut, yang dimana pada pertandingan ini Lucius menurunkan salah satu prajuritnya yang cukup tangguh dan... Ya, pertarungan kedua itu pun berhasil dimenangkan oleh anak buah Lucius, dan kekalahan itu membuat situasi menjadi canggung. Hingga akhirnya anak buah Lucius mengembalikan pedang prajurit itu sebagai simbol persaudaraan mereka. Setelah pertandingan persahabatan itu, semua orang di sana semakin bersemangat tanpa lelah menyelesaikan pembangunan gerbang kota itu bersama-sama. Dan dengan ilmu teknik S2 arsitek yang dimiliki bangsa Romawi serta kerja keras dari seluruh bangsa di sana, akhirnya gerbang Wilges itu berhasil selesai tepat waktu. Di mana hal ini pun membuat semua bangsa di sana merayakan dengan penuh bahagia sukacita. Kemudian saat mereka semua sedang merayakan dengan bernyanyi, tiba-tiba Publius kecil ingin menyanyikan sebuah lagu nasional yang berasal dari bangsa Roma. Di mana hal itu membuat suasana menjadi sunyi dan sedih. Malam harinya, Lucius yang sudah menganggap Wan sebagai sahabatnya pun bercerita yang dimana sebelumnya Lucius itu sedang bertugas atas dasar perintah dari raja atau konsul yang bernama Marcus. Nah, Marcus ini merupakan ayah dari Publius. Nah, pada saat itu Marcus telah membuat kesepakatan akan saling melindungi satu sama lain dengan seorang ratu dari bangsa Persia. Yang tak lain, tujuan Lucius meminta ngirim utusan ke Persia sebelumnya ialah untuk menunjukkan sebuah dokumen perjanjian atas kedua bangsa itu dan meminta bantuan untuk mencegah niat jahat Tiberius selanjutnya. Di tengah cerita mereka, utusan yang sebelumnya dikirim membawa surat penting menuju Persia pun tiba-tiba muncul dan melaporkan kalau mereka telah melihat 100.000 lebih pasukan Romawi yang dipimpin langsung oleh Tiberius sedang menuju tempat ini. Mengetahui itu, Lucius yang tak ingin mengorbankan Huan dan seluruh orang yang berada di kota Wilges ini memilih untuk menghadapinya secara langsung. Namun Huan tak setuju karena ia khawatir Tiberius akan melakukan kekejaman yang jauh lebih berbahaya dengan mengambil alih seluruh jalur sutra dan bahkan negara Cina. Ia pun menduga jikalau Tiberius pasti telah bekerja sama dengan kepala prefektur. I think
Tiberius can take over the entire. It's our duty to protect you. Untuk itu, Huan memutuskan akan kembali terlebih dahulu ke desa asalnya untuk meminta bala bantuan dari pasukan temannya, yaitu Yinpo. Mendengar Huan yang ingin pergi membantu Lucius, sang pangeran kecil Publius pun langsung mengangkat Huan sebagai perwira satu legium dari kerajaan Romawi. On behalf of the I commission you of the Legion. By deepest honor. Captain Paul? Lalu scene beralih dengan memperlihatkan bagaimana kekejaman Tiberius saat ia menghabisi seluruh utusan dari anak buah Lucius dan Huan yang telah berhasil tertangkap. Agrippa. Sementara itu, saat Lucius sedang menunggu pasukan Tiberius datang, tiba-tiba ia mendapatkan laporan jikalau Huan telah tiba dengan membawa bala pasukan bantuannya. Akan tetapi, saat ia pergi ke lokasi yang dimaksud, Lucius pun kaget karena di sana tak ada Huan dan anak buahnya, melainkan para pasukan utusan Tiberius yang datang untuk menangkapnya, sehingga... Mami! Ya, di sisi lain, Huan yang baru saja tiba di desanya, ia pun begitu kaget saat melihat istrinya yang hendak dibawa oleh para prajurit prefektur korup yang udah bekerja sama dengan Tiberius. Ya, mau tak mau, dirinya pun harus terlibat pergelutan dengan prajurit prefektur demi melindungi sang istri dan para anak yatim piatu di desanya. Untungnya, di tengah pelariannya, tiba-tiba Bulan muncul dan membantu Huan. 走！多谢姑娘相救，请问官的妻子。快，带孩子们！ Dan dalam kondisi terdesaknya itulah, untungnya teman-teman Bulan dari bangsa Han pun datang dan mengikut memberi bantuan. 快快！魏先生，我会的。 Di tengah peperangan itu, istri Huan yang ingin menyelamatkan seorang murid pun naasnya harus terkena tembakan anak panah yang dengan cepat Huan pun langsung melakukan pertolongan. Akhirnya mereka semua pun lolos dari kejaran prajurit utusan prefektur korup itu. Namun naasnya, Xiu Qing atau istri Huan harus meninggal akibat tertembak anak panah sebelumnya. 照顾好我们的孩子，自己，我们在一起，也。 Kembali ke gerbang kota Wilges yang kini sudah dikuasai sepenuhnya oleh pasukan Tiberius. Sementara itu, Lucius terlihat sedang ditahan di sebuah sel khusus dengan rantai yang telah mengikat di kedua tangannya. Welcome home. Pada momen ini terungkap sebuah fakta yang mengejutkan bahwa ternyata yang menjadi pengkhianat itu bukanlah kepala prefektur yang Huan dan Lucius maksud, melainkan si Yunpo. A subordinate in perfect excuse to. Ya, tujuan Yunpo berkhianat ialah dikarenakan ia ingin menjadi pemimpin di jalur sutra ini dan menggeser posisi Huan. Lalu ternyata Tiberius sudah menyeting ini semua supaya Lucius dan adik kecilnya Publius lari ke kota Wilges ini. Really think you in public if I hadn't purposely
Ia juga memberitahu Lucius jikalau dirinya telah menghabisi Publius dan asistennya dari atas sebuah negara yang berada di kota Wilges ini. Mengetahui sang pangeran kecilnya telah tiada, Lucius pun marah sehingga I will tell you a secret. When I look, it does get boring. Everything is so predictable. di sisi lain, Huon yang baru tiba akhirnya menyadari jikalau mereka semua telah masuk ke dalam jebakan Yinpo. Kemudian Komandan Angsa yang sudah bertemu dengan Tiberius sebelumnya memberitahu kepada Huon jikalau Tiberius menginginkan dirinya untuk diserahkan kepadanya. Dan jika ia menolak, maka nyawa semua orang yang berada di sana akan dihabisi. Mendengar itu, Huon pun bingung dan mencoba memotivasi mereka semua yang ada di sana. 在路上的朋友往往不能满足人，应该把痛苦就能满足你们，保存起来作为动，死而无憾，来的就是英雄。最后一个请求，请把我们一起造的，我看看我们的婴儿感激不尽。 Dan pada akhirnya, ia pun memiliki sebuah ide rencana yang dimana mereka dengan sengaja masuk ke benteng kota Wilges dan berpura-pura untuk menyerahkan diri sesuai kemauan Tiberius. Lalu di sana, Tiberius mengatakan akan mengampuni Huon asalkan ia bersumpah dan berikan setia Pledge your kepadanya. allegiance to me, and I will let you live. Dare to speak about truth. Namun dengan teknik adu dombanya, Huon malah membeberkan bahwa Yinpo dan anak buahnya sebenarnya akan menusuk Tiberius dari belakang. Yang dikarenakan ia juga begitu berambisi untuk menguasai jalur sutra. Dan benar saja, tiba-tiba salah satu prajurit Tiberius datang dengan membawa informasi tentang kedatangan Yinpo yang membawa kurang lebih 10.000 pasukan bersenjata lengkap. Yinpo will arrive soon. Soldiers and weapons. Lalu kemudian Huon pun dijebloskan ke dalam penjara. Dan sesuai dengan rencana sebelumnya, yang dimana Komandan Angsa yang sudah tahu bakal dikhianati dan ditangkap pun untungnya ia sudah mengamankan kunci sel penjara tersebut. 现在怎么办？ Setelah mereka membebaskan borgol masing-masing tahanan, Huon dan kelompoknya pun kemudian membuat keributan serta menghancurkan selnya agar bisa keluar. Setelahnya, tak lupa, Huon pun memberikan kunci itu kepada pasukan Lucius agar mereka pun bisa meloloskan diri dari sel tahanan dan membantunya berperang. Kemudian terlihat salah satu anak buah menembakkan anak panahnya ke langit sebagai isyarat untuk melakukan penyerangan kepada pasukan Tiberius. Yang dimana pihak Romawi yang melihat hal ini pun menganggap jikalau Yinpo benar-benar ingin melakukan perlawanan kepadanya. Sehingga peperangan di dalam dan di luar gerbang pun terjadi. Lalu di sana, Tiberius memerintahkan anak buah Yinpo yang bernama Macuan untuk menghabisi Yinpo agar gelar Kepala Prefektur atau penjaga wilayah jalur sutra menjadi miliknya. Akan tetapi... Sementara itu, Jackie yang masih berada di dalam gerbang, terlihat ia dan para anak buahnya terus berperang melawan pasukan Tiberius yang tak ada habisnya itu. Lalu ia pun menerobos masuk ke dalam sel tempat di mana Lucius ditahan. Di sana ia begitu terkejut ketika melihat kondisi Lucius yang sangat parah dengan kedua tangannya yang sudah terikat rantai besi dan parahnya lagi Lucius sudah tidak bisa mempunyai kedua bola matanya. It's you. I have no business in Roman family. Melihat sang sahabatnya tersiksa, ia pun emosi dan terus mencoba melepaskan ikatan rantainya. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba prajurit Tiberius pun muncul, sehingga... Melihat temannya semakin kesiksa dan ia tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya Lucius menyuruh Huon agar segera pergi dari tempat ini dan mengakhiri penderitaannya. Me all. 会再见的。 Di
Huan yang marah akibat terbunuhnya sang sahabat, akhirnya ia kembali ke pertempuran yang dimana pasukannya sudah banyak yang gugur dan semakin sedikit. Mengetahui itu dan para prajurit Tiberius semakin banyak berdatangan, ia pun memiliki sebuah ide dan balik menyerang dengan melemparkan bongkahan bangunan tepat ke arah prajurit Tiberius. Setelah berhasil melakukan perlawanan dan mencoba kabur dari gerbang Wilges, namun di sana mereka semua sudah kembali dikepung oleh para prajurit Tiberius dari berbagai arah. Melihat tak ada jalan lain dan mengetahui ajalnya semakin dekat, akhirnya Huan dan para prajurit yang tersisa pun memberanikan diri untuk melawan mereka semua. Akan tetapi... Ya, tiba-tiba seluruh pasukan dari 36 negara yang ada di jalur sutra pun muncul dan bersatu untuk ikut menyerang prajurit Tiberius. Dikarenakan semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu bersatu dan bertekad menjaga keamanan dari kedamaian di sepanjang jalur sutra. Alhasil pertempuran antara pasukan kerajaan Romawi melawan pasukan dari 36 negara pun tak terhindarkan.俄跟死在一起。 Pertempuran itu pun seketika terhenti saat melihat kemunculan ratusan ribu pasukan Persia yang dipimpin langsung oleh Ratu Patria bersama anak buah Lucius yang sebelumnya telah diutus. Ya, maksud dari tujuan kedatangan ratusan ribu pasukan Persia yang dipimpin Ratu Patria ini ialah untuk memenuhi janjinya bersama ayah Publius sekaligus ayah Tiberius yang sebelumnya sudah mereka sepakati. Untuk itu, asisten Tiberius yang juga merupakan pamannya sendiri pun meminta pada Tiberius untuk menghentikan konflik ini dan mengakui kesalahannya karena ia telah menghabisi sang ayah Markus dan juga adik kecilnya Publius. Akan tetapi... Give me your sword. A real hero until the end. Ya, Tiberius yang memiliki sifat sengkuni pun menolak hal itu dan malah menghabisi pamannya sendiri. Dilanjut, ia memerintahkan agar para prajuritnya kembali berperang. Namun, semua prajurit yang telah sadar jikalau pemimpinnya seorang penjahat pun tak mau menuruti perkataannya. Dan tiba-tiba, Huan yang kondisinya terluka cukup parah pun dengan berani menantang Tiberius untuk berduel. Mistake in this game of chess down upon you, You look down on human so you get to end your story. for my friend, Lucius. Oh, what a good friend you are. Namun Tiberius menolaknya dengan alasan Huan bukan bagian dari kerajaan Romawi dan ia tidak mau jika harus berduel yang bukan sebangsanya. Namun yang ia tidak tahu, Huan kini sudah resmi menjadi prajurit Romawi setelah sebelumnya pangeran kecil Publius telah mengangkatnya. Mengetahui fakta itu dengan semangat, Tiberius pun langsung menyerang Huan. Hingga pertarungan antara kedua pemimpin dari kerajaan Romawi melawan seorang pemimpin pelindung jalur sutra pun tak terelakkan.
Ya, benar sekali, Huan yang sudah terluka parah pun dengan mudahnya harus dijatuhkan berkali-kali oleh Tiberius. Hingga saat kondisi terdesaknya itulah, Huan seketika mengingat kenangannya bersama sahabatnya Jenderal Lucius, dan menjadikan kenangan itu sebagai motivasi untuk bangkit dan membalaskan dendam sahabatnya itu, sehingga... The conceit, limitations. Ya, akhirnya si beleguk Tiberius pun berhasil dikalahkan dan mokat tepat di depan anak buahnya dan berhasil disaksikan oleh seluruh prajurit dari 36 negara yang berbeda-beda. Singkat cerita, Kaisar Tiongkok yang telah mendengar keberanian pasukan Lucius, dengan itu mereka memberikan hak untuk mendirikan sebuah kota sendiri di jalur sutra. Tak hanya itu, mereka juga menamai kota mereka dengan nama Regum yang merupakan simbol royalty. Huan juga kini sudah secara sah menjadi komandan mereka dan membentuk kelompok kesatuan baru untuk melindungi wilayah barat. Dan setelah semua ini terjadi, Huan pun mengabadikan penghormatannya kepada mendiang Jenderal Romawi Lucius dan merelokasi kuil itu ke kota mereka. Dan film pun tamat. First Centurion. You make a friend today. Thank you. So, jadi itulah keseluruhan alur filmnya cuy. Gimana menurut kalian, seru nggak filmnya? Oh iya, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk support channel gue dengan cara subscribe, like, dan share ya, supaya gue makin semangat ngasih alur film cerita buat menemani makan kalian. Burung pipit makan pepaya, gue Diko izin pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.